Selamat datang para aparatur sipil negara Kabupaten Cirebon. Hari ini kita akan membongkar sebuah mitos yang sudah lama beredar di dunia pemerintahan. Mungkin Anda sering dengar, jadi ASN itu yang penting pintar teknis, paham aturan, soal emosi, soal perasaan, itu urusan pribadi. Benarkah begitu? Coba kita lihat realitanya. Banyak sekali ASN dengan IQ setinggi langit, gelar berderet, tapi kecerdasan emosionalnya atau EQ-nya jongkok. Apa yang terjadi? Mereka seringkali tanpa sadar menjadi pemimpin yang toksik, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Atau lebih parahnya, mereka hancur sendiri karena tidak tahan dengan tekanan pekerjaan. Nah, di video ini kita akan mengubah cara pandang kita. Kita akan melihat EQ bukan lagi sebagai soft skill atau keahlian sampingan yang tidak terlalu penting, tapi sebagai power skill. Sebuah kekuatan utama yang justru menentukan seberapa lama dan seberapa sukses karier kita bisa bertahan di dunia birokrasi yang penuh tantangan ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Konsep pertama yang akan kita bedah adalah empati taktis. Ini adalah kemampuan untuk mendeteksi kelelahan atau burnout pada rekan kerja kita. Pernahkah Anda melihat seorang teman di kantor yang dulunya semangat, tiba-tiba jadi sinis, kinerjanya menurun drastis, sering izin sakit, dan terlihat lesu? Reaksi pertama kita mungkin mudah sekali. Kita melabeli dia, dia jadi malas sekarang. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Apakah itu benar-benar kemalasan? Atau jangan-jangan itu adalah sinyal bahaya? Sikap sinis, penurunan produktivitas, dan sering sakit itu adalah gejala klasik dari burnout atau kelelahan sistemik. Ini bukan soal malas. Ini soal sistem energi mental dan fisiknya yang sudah terkuras habis. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Disinilah perbedaan antara simpati dan empati taktis. Simpati itu pasif. Kita mungkin akan bilang, wah, kasihan ya kamu. Kelihatannya capek banget. Kalimat ini tidak menawarkan solusi. Sekarang, bandingkan dengan empati taktis yang sifatnya aktif dan solutif. Kita bisa datang dan berkata, saya perhatikan, beban kerja kamu di proyek ke-10. Itu kelihatannya berat sekali belakangan ini. Coba kita lihat bersama, mana bagian pekerjaan yang mungkin bisa kita delegasikan ke anggota tim lain. Atau mungkin ada tenggat waktu yang bisa kita negosiasikan untuk ditunda. Lihat bedanya? Kita tidak hanya menunjukkan kepedulian, tapi kita langsung menawarkan bantuan untuk mencari jalan keluar. Ingat, menjaga rekan kerja kita tetap waras dan produktif itu bukan kegiatan amal. Ini adalah investasi cerdas untuk kesehatan dan kesuksesan tim kita secara keseluruhan. Tim yang sehat adalah tim yang kuat. Sekarang, mari kita masuk ke konsep kedua, Teflon Mindset, atau pola pikir anti lengket. Ini adalah senjata rahasia kita dalam manajemen konflik, terutama saat berhadapan dengan publik. Bayangkan skenario ini, Anda sedang bertugas di loket pelayanan atau menjawab telepon pengaduan. Tiba-tiba, ada seorang warga yang datang dengan emosi meledak-ledak, marah-marah karena merasa prosesnya lambat, atau berbelit-belit. Apa respon alami kita? Respon seorang amatir biasanya seperti spons. Ia akan menyerap semua amarah, semua kata-kata kasar dari warga tersebut. Semua itu dimasukkan ke dalam hati, dibawa pulang ke rumah, lalu akhirnya membuat kita stres, cemas, atau bahkan kita ikut meledak dan membalas amarah itu. Hasilnya, masalah tidak selesai, energi kita terkuras, dan citra pelayanan publik memburuk. Ini adalah jalan buntu. Sekarang, mari kita lihat bagaimana seorang profesional dengan Teflon Mindset meresponsnya. Pola pikir ini seperti wajan anti lengket. Apapun yang dilemparkan ke sana,
tidak akan menempel. Langkah pertama adalah depersonalisasi. Sadari satu hal penting, warga itu tidak marah pada Anda sebagai pribadi. Mereka marah pada situasi, pada sistem, atau pada prosedur yang mereka anggap menyulitkan. Amarah itu bukan serangan personal kepada Anda. Dengan memisahkan diri Anda dari masalah, Anda bisa tetap tenang. Langkah kedua adalah menggunakan emotional judo. Jangan melawan api dengan api. Alih-alih terpancing emosi, gunakan energi amarah mereka untuk menggali data yang kita butuhkan. Saat warga itu marah, kita bisa merespon dengan tenang. Baik, Bapak. Saya bisa memahami kemarahan dan kekecewaan Bapak karena prosesnya terasa lama. Agar saya bisa bantu, boleh tolong jelaskan di bagian mana tepatnya yang Bapak rasa macet atau lambat. Dengan kalimat ini, kita melakukan dua hal sekaligus. Pertama, kita memvalidasi emosinya, membuat dia merasa didengar. Kedua, kita mengalihkan fokusnya dari ledakan emosi menjadi penyampaian informasi yang faktual. Dengan cara ini, kita mengubah keluhan yang tadinya hanya berupa kebisingan emosional menjadi data yang sangat berharga. Data ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki sistem, mengidentifikasi titik lemah dalam prosedur, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kita. Jadi, setiap komplain adalah kesempatan untuk perbaikan. Itulah kekuatan Teflon Mindset. Konsep krusial ketiga yang akan mengubah karier Anda adalah Growth Mindset versi 2.0, yaitu bagaimana kita memandang kegagalan sebagai sebuah aset berharga. Di lingkungan kerja, kita pasti akan menghadapi kegagalan. Entah itu proyek yang tidak berjalan sesuai rencana, usulan yang ditolak, atau target yang tidak tercapai. Respon kita terhadap kegagalan inilah yang membedakan antara mereka yang stagnan dan mereka yang terus bertumbuh. Ada dua jenis pola pikir utama. Pertama adalah fixed mindset atau pola pikir kaku. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan itu sifatnya tetap, tidak bisa diubah. Jadi, ketika sebuah proyek gagal, apa yang ada di kepalanya? Proyek ini gagal. Itu artinya saya bodoh. Saya memang tidak berbakat dalam hal ini. Lihat, mereka langsung menyerang identitas dan harga diri mereka sendiri. Kegagalan dianggap sebagai bukti final atas ketidakmampuan mereka. Ini sangat berbahaya karena membuat mereka takut mencoba lagi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Ketika mereka menghadapi kegagalan yang sama, reaksi mereka sangat berbeda. Mereka akan berkata, proyek ini gagal. Oke, mari kita analisis. Strategi mana yang salah? Asumsi mana yang keliru? Mereka menyerang masalahnya, bukan menyerang dirinya sendiri. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah data, sebuah umpan balik untuk menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya. Di dalam growth mindset, ada satu kata sakti yang bisa mengubah segalanya. Kata itu adalah belum. Coba perhatikan perbedaannya. Jangan pernah lagi berkata, saya tidak bisa melakukan analisis data. Kalimat itu menutup semua pintu kemungkinan. Ganti dengan, saya belum bisa melakukan analisis data. Kata belum secara ajaib membuka ruang untuk belajar, untuk bertanya, untuk mencari mentor, dan untuk berkembang. Kata belum mengubah ketidakmampuan yang permanen menjadi sebuah tantangan yang sementara. Dengan mengadopsi growth mindset dan kekuatan kata belum, setiap kegagalan bukan lagi batu sandungan, melainkan batu loncatan menuju kompetensi yang lebih tinggi. Kita sudah membahas 3 konsep penting: empathy tactics, Teflon mindset, dan growth mindset. Sekarang,
Mari kita berhenti sejenak untuk melakukan sebuah refleksi akhir. Coba pejamkan mata Anda sejenak dan bayangkan sebuah hari di masa depan. Hari di mana Anda memasuki masa purna tugas atau pensiun. Di hari itu, saat rekan-rekan kerja, junior, dan masyarakat mengenang masa bakti Anda ingin dikenang sebagai siapa? Apakah Anda ingin diingat sebagai birokrat koko, seseorang yang hanya datang ke kantor, mengerjakan tugas sesuai perintah, pulang tepat waktu, dan tidak pernah berbuat lebih? Seseorang yang pintar secara teknis, tapi sulit diajak bekerja sama? Atau Anda ingin dikenang sebagai pemecah masalah? Seorang ASN yang tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga menggunakan kecerdasan emosionalnya untuk memahami kebutuhan orang lain, untuk membangun jembatan kolaborasi, dan yang paling penting, untuk memudahkan hidup masyarakat yang dilayaninya. Pilihan itu ada di tangan Anda, dan pilihan itu Anda bangun setiap hari mulai dari sekarang. Sebagai penutup, ingatlah selalu prinsip ini. Kecerdasan intelektual atau IQ mungkin yang membuka pintu kesempatan bagi Anda untuk menjadi seorang ASN, tapi yang akan menjaga pintu itu tetap terbuka lebar, yang akan membuat karir Anda berkelanjutan, dan yang akan membuat Anda menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai adalah kecerdasan emosional atau IQ Anda. Kecerdasan membuat Anda bisa mengerjakan sebuah tugas sendirian. Tapi, kecerdasan emosional membuat orang lain mau dan ikhlas membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas yang jauh lebih besar. Terima kasih telah menyimak. Selamat bertugas dan selamat menjadi ASN masa depan yang tidak hanya cerdas tapi juga bijaksana.